Selamat siang Bapak Ibu. Ya, Baik, kalau untuk yang Java AI udah bisa akses ya Bapak Ibunya. iya sudah. Sudah masuk semua ke dalam BDC Emery. Kalau sudah mungkin bisa masuk ke dalam ini ya. Kita akan membahas terkait image dataset. Untuk datasetnya itu bisa dilihat di bagian dataset, lalu masuk ke ini ke X-ray nodule Emery. Kalau sudah, ini mungkin Bapak Ibu bisa bikin new notebook ya. New notebook. Bentar Mas, masih loading. Oh, masih loading. Mas, sorry ini masuknya pakai yang embrio itu ya? Ya, file embrio atau yang modul paru? Embrio. Oh, sorry, ini nodul ya. Embrio. Embrio ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, yang Salah klik saya. HTTPS 103.204 bla 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 itu ya? Gimana? Masuknya lewat URL em, yang di Oh iya, betul, atribut nomor 103 satu itu. titik 20 yang ini. Baik, baik. Terima kasih. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa create new notebook di sini ya. Lalu create notebook. Untuk nama notebooknya terserah Bapak Ibu. Lalu di save. Nah, kalau sudah biasanya nanti dialihkan ke dalam tab kode. Lalu hasil notebook yang sudah dibuat itu eh, di bagian paling atas nih, a few second ago. Ini bisa diklik saja, lalu di open notebook. Sorry, saya kok dari tadi nggak bisa masuk ya pakai Safari nggak bisa. Chrome juga dibilangnya this connection is not private. Oh gitu. Eh itu Gitu. yang apa di advance, Mm-mm. terus di proceed. Kalau boleh, ini bisa diseriskan saja. Iya, memang tadi dibilang not secure, tapi advance aja langsung. Maksudnya masuk Advance terus nanti aja gitu bisa kan ya. di proceed, Mm-mm. bisa Ibu. Tetap nggak bisa. Jadi diklik advance terus. Saya lupa tulisannya. Pokoknya ada yang dilanjutkan aja, Proceed entah ya. itu Oh, proceed ya, namanya proceed ya. Kalau nggak salah itu. coba dulu deh. Iya, jangan jangan back to safety.
Apakah sudah bisa, Ibu? Ya sudah barusan Sudah bisa. ya? Makasih. Monggo. Untuk create notebooknya sudah semua ya. New notebook di sini di dataset Embro Imeri dataset. Lalu klik new notebook, create. Nah, ini namanya. Kalau sudah ditulis namanya, lalu diklik save, nanti masuk ke dalam sini. Itu diklik saja yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau sudah, klik. Nah, itu diklik di open notebook di sini, pojok kanan atas. Kalau sudah, itu Bapak Ibu bisa run ini ya, run. Kita nyebutnya paragraf di sini. Jadi per kotak satu ini satu paragraf. Jadi paragraf 1, yang di bawah sini paragraf 3, paragraf 2, lalu di bawahnya paragraf 3. Ini bisa di run. Bentar, ini kita create new notebook dikasih nama masing-masing apa gimana, Mas? Bebas, Ibu. Oke. Mas di run terus error itu. Kalau error mungkin bisa dicoba dulu ya. Di sini yang lambang gear, lalu dipencet yang ini, restart. Errornya kayak gini nggak, Ibu? Bukan sih, bentar. Tulisannya authentication failed. Ya. Di restart Mission aja, Ibu. denied. Oh, pencet apa yang Ini gear? tadi interpreter binding ini yang gear di pojok kanan atas. Di Nanti restart. muncul ini ya, restart. Oke, lalu di save. Restart, save. Terus di run lagi gitu? Coba. Ini kok udah nyampe Zeppelin aja, Mas balik lagi dong Mas ke your work gitu kan. Your work terus kan kelihatan ada nama yang tadi kita bikin notebooknya gitu, terus kemana tadi? Betul, diklik ini Nah, ya. yang notebooknya Oke. udah. Udah, terus kemana? Open Dibuka. notebook. Dibuka tulisan Nanti big masuk. data yang Kalau udah diklik yang ini open notebook, nanti masuk ke tampilan Zeppelin, Ibu. open notebook. Yang ini ya. Nah itu saya nggak bisa ke situ ya. Tampilannya Ini gimana, Bu? cuman apa? Coba. Tadi kalau udah di your work-nya diklik, cuman tulisannya itu big data center, address, kontak us, link gitu doang. Buka yang mana? Kalau boleh lihat, saya screen-nya, Ibu. Oke. Bisa Ini nggak ya? disable. Oh, disable ya? Nggak bisa. Oh, sulit. Post disable participant screen sharing. Atau boleh diulang aja tadi gimana? Ketika diklik. Coba bisa di-share sekarang. Oh, coba. Oke, bisa. Ini. Iya, di kode. Ini. Ya, ini kan diklik ya. Oh, bukan itunya, Ibu. Ini diklik. Di Nah, kotak keluar tengahnya. beginian. Oh, apanya? Bukan di namanya, di Oh, barnya. Di tengahnya juga nggak apa-apa, Ibu. Kotak tengah. Di tengah-tengah. Boleh itu. Nah, oh, itu di open gini. notebook. Oke. Open Open notebook. Ya. Nah, Oke, di udah saya stop. monggo. Saya stop share. Iya.
Kalau sudah itu di run paragrafnya. Ini bisa diklik lewat icon ini atau bisa shift enter juga sih. Tapi buat mudah diklik aja ya. Masih error nih, Mas. Kalau boleh lihat ya. Ya, bentar ya. Share screen. Nih. Ini idenya pertama ini kita mau ngapain nih ceritanya, Mas? Kita mau baca dataset terlebih dahulu, nanti masuk ke training model, Ibu. Oke. Eh, Oke Bu, nanti tunggu dulu ya Bu. Mungkin Ya. karena terlalu banyak user, jadi apa namanya, servernya down atau gimana. Tapi tadi Bu Susan udah bisa Bu ya? Udah sama ini udah. Udah di run itu juga nggak ada masalah? Saya tampilannya seperti yang Mas Faruk saat ini. Oke, siap. Tapi untuk Bu Ini, Pak. Bu Vini ya, Sama. saya boleh minta akun ininya, akun ya VI-nya. Akun yang dikasih ya? Mm-mm. Saya taruh di chat private ya. Boleh, boleh. Untuk yang sudah bisa, eh, di run lagi saja ini ya, data apa namanya, paragraf berikutnya. Pak, maaf. Ini saya baru sampai yang notebook, data, files, baru buka yang tadi saya bikin machine learning, cerita Oh ya, embrio kelompok 5. Nah, ini yang dari ini ya, sini kemana, Pak? di Maaf. open notebook sebelah Oh, kanan ini, gitu. Maaf ya. silakan. Oh, ini ya, baik. Mm-mm. Terus diapain dari sini? Itu kita run paragraf pertama nih, yang kotak pertama di atas. Heeh. Caranya? Lalu diklik yang segitiga atas ini di Oh, pojok play. kanan atas. Play. Play. Oh, Run. kan. Jadi tiga-tiganya di run ya. Iya Ibu. Tiga-tiganya di Ada run tiga kan berarti? sampai Kayaknya selesai yang ya? ketiga harus Oh, di yang itu deh. Yang ketiga yang harus ketiga itu harus diedit dulu. 1 sama Yang 2 dulu. saya nomor 1 masih error, Pak. Diulang lagi. Errornya sama kayak Bu Vini ya? Tulisannya error gitu. Nggak Tulisan seperti ini. terakhirnya failed, authentication Mana? Oh, failed. authentication. Oh iya. Kalau kata tim YVI-nya itu di restart dulu. Mungkin di close, terus coba diakses lagi dari luar. Ulang lagi ya. Di close ini, terus di open notebook coba. Maksudnya di close Zeppelin-nya atau di close Big Data Center-nya? Zeppelin-nya aja. Sama aja tuh hasilnya. Kalau yang restart ini, di restart. Yang di restart udah nggak bisa juga yang restart Python kan? Mm-mm. Di save sudah ya? Di save, bentar dari Zeppelin nge-save-nya atau dari yang tadi bikin Save, notebook? save yang ini. Yang mana? Sorry. Oh, Ini, udah tadi. udah Kan ya? terus di save, terus di run lagi. Nggak mau dia.
Open network sudah lagi. Masih error. Sama saya juga error, Pak. Python Error restart. autentifikasi ya. Iya, kayak apa sih permission denied. Kayak nggak punya akses ke salah satu yang di refernya deh. Tapi sebentar ini lagi dicoba restart. Masih running sekarang. Mudah-mudahan bisa. Berhasil nih. Ya. Pakai Python tadi, terus di refresh, di oke, di save. Akhirnya mau. Oh, yang ini ya dipencet. Mm-mm. Tadi Ibu atau pencet yang ini? Pencet yang bulat dua-duanya sih. Tak pencet Oh, semuanya. Habis bingung dicoba iya semuanya. iya. Terus di save. Sekarang udah mau dia. Sudah masuk, udah di run, terus ini juga bisa jalan ya di paragraf kedua. Yang kedua Mak, juga udah jalan keluar hasilnya. maaf, saya Tadi nggak yang bisa. belum bisa juga ya Bu Sita. Heeh. Saya tadi di ke setting, terus Yang ini settings, terus yang ini terus restart. restart itu, Oke, oke, terus save. Ya, lalu di diklik save. save yang Save. Mm-mm. Terus diulang Kalau habis itu lagi. sudah, baru diulang lagi. yang error tadi diklik lagi gitu ya. Run-nya lagi, tanda panahnya. Jadi Mm-mm. Kalau berhasil nanti ya nggak tulisan error ya, info-info saja. Untuk hands-on yang untuk embrio sudah dapat semua ya Ibu, Ibu Bapak? Dapat apanya tuh? Hands-on, PDF-nya maksudnya? PDF Iya. yang judulnya Guideline Hands-on FII, pengembangan model deep learning, bla 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 bla, untuk embrio. Nah, kita nanti akan copy paste dari situ code-nya. Ya. Ini kita Untuk masih di langkah 6 kan ya? Tombol run Iya, paragraf masih load dataset, 2. betul-betul. paragraf 1-2 kalau sudah Ke langkah Nah, sudah yang bisa. di CSV ini itu bisa di copy paste. Dari yang Word itu ya. Langkah 7 ya, klik run. Nah, Copy kira-kira bentuknya paste-nya kayak gini. dihapus, berarti yang aslinya Yang dihapus, aslinya kita dihapus ganti. saja. Dihapusnya mulai dari from Java itu. Dari awal. Jadi semuanya keganti dengan 4 baris ini. 1, 2, 3, 5 baris. Kalau sudah di run lagi, Ini untuk apa ya? Untuk membaca, oke. membaca file labelnya. Nah, kalau sudah nanti finish kayak gini ya. Pak, kayaknya masih ada teman-teman yang error juga, Pak. Di chat. Bentar. Oh iya, maaf. Eh Bu Hmm. Fadila. Tadi ke setting ya. Tadi sudah, untuk yang error tadi sudah sini ya, sudah restart, oke. Jika sudah oke, nanti save ini. Sudah, Pak. Tapi masih error. Udah saya coba di close juga. Save yang ini udah ya. Sudah, Pak. Pas itu ketika ngeran yang ini,
error ya. Iya, Sebentar ya. Untuk Pak, Ibu, Dokter Peggy boleh di-share-kan? Saya boleh lihat. Oke, sebentar ya. Nah, ini yang gear itu, yang pojok kanan atas. Heeh, diklik. Nah, itu yang ini, Bu. Sebelah kiri lagi. Yang panah dua ini. Restart. Oke, save. Lalu di apa namanya, yang segitiga tuh yang di paragraf itu. Masih error, Mas. Kalau di refresh ngaruh nggak ya, Mas? Di refresh webnya atas nggak? Tadi saya nyoba. Mungkin coba, boleh dicoba sih. Jadi saya refresh aja nih, Mas. Boleh, boleh. Saya lagi koordinasi dengan tim development juga sih ya, mohon maaf. Lalu di run lagi. Masih sama. Kalau di restart lagi yang tadi di yang pojok ya, di save. Masih sama. Masih sama ya. Oke, mungkin untuk yang Bapak Ibu yang masih dapat error, mohon tunggu sebentar ya. Ini lagi ada di troubleshooting dari tim developernya. Selain Ibu Peggy, itu Bu Sita, siapa lagi yang error ya? Saya Tadi, sudah, Pak. oh sudah ya. Nah, Dokter Sensa, Dokter Sensa, Dokter Dila, masih sama ya? iya Pak, masih error. Baik, baik.
Atau sembari nunggu untuk yang error bisa ikut nulis code-nya dulu ya Bapak Ibu. Untuk code-nya itu di sini, di hands-on bisa di copy paste saja. Yang paragraf ketiga maksudnya di copy paste itu, Mas. Betul. Copy paste-nya ini ya. Itu Nah, copy paste-nya gimana sih caranya? Akhirnya saya tulis sendiri. Oh, Itu kan kopinya bisa di dari Ibu dapatnya PDF apa? ke situ. PDF ya? Bisa Copy di paste Oh, biasa sih, Dok. Kayak di blog gitu, di copy terus di paste ke sini dari PDF-nya. begitu klik kanan nggak ada pilihan paste. Ctrl C, Ctrl V aja sih. Iya, Ibu. Oh, oke, ya udahlah, nggak apa-apa, udah ditulis sendiri dan udah keluar Sudah ya? hasilnya juga. Ya emang nggak mengeluarkan hasil itu. Untuk menunjukkan CSV-nya itu bisa lewat ini. Bisa ditulis mungkin z.show, ini nggak ada di hands-on ya. Bisa taruh di chat nggak ya, Mas Farouk, biar nggak salah Boleh, ketik. boleh. Ini buat ngeliat gitu ya. Melihat hasil CSV yang dibaca. Ini paragraf baru lagi berarti ya. Di bawahnya, betul. Untuk menambah paragraf tuh bisa diklik ya, add paragraph ini. Kalau di cover. Kalau sudah harusnya tampilannya seperti ini. Mas, maaf boleh diulang, ini saya baru bisa setelah error. Oh ya, alhamdulillah. Errornya dari sini ya. Ini udah bisa Mbak, Ibu Peggy, Dokter Peggy. Sudah Di bisa. run. Finish, lalu ini juga dibaca datasetnya. Finish. Oke, berarti yang kedua juga ya. Kedua, lalu lanjut lagi ketiga. Jadi kenapa harus berurutan? Karena untuk code yang di bawah ini itu nanti nyangkut ke dalam, ikutin code yang ini. Kalau misalkan code-nya belum keran, ya nanti yang ketiga itu error dia. Yang pertama kedua saya sudah bisa, tapi yang Sudah, ketiga error lagi. diganti dulu. Sudah seperti ini belum ya? Sebentar. Itu ada di hands-on. Hands-on-nya itu saya tampilkan juga di sini mungkin. Diganti apa ya? Nah, yang ini ya, di poin 7, CSV server, Oh, oke. CSV reader, ke Ctrl C, nanti di paragraf baru, Ctrl V. Sebentar. Saya share screen aja deh. Saya bingung. Gimana Boleh, cara? boleh, boleh. Saya nggak bisa share screen. Oh, bisa. Nah. Oke, ini apa nih yang diganti? Semuanya, dokter. Ini berarti Ctrl A, dihapus. Ctrl A coba. Terus Ctrl V. Ctrl V. Udah Oh, di saya copy belum belum? copy. Belum, Oh belum. iya, iya. Bentar, saya nggak buka file di sini lagi di device satu lagi. Atau saya copy di sini ya. Boleh, Di chat. boleh. Silakan. Ini ya, Di run yang segitiga itu. Iran. Nah, Oke. itu sudah ya. Lalu di paragraf barunya, yang di bawah, itu untuk Oh, melihat CSV file, di klik bawah itu Mbak, Dr. Peggy. ya. Nah, itu yang z.show, Yang pertama tadi ya, yang saya kirim sebelumnya itu. ya. Ini saya pindahkan ke sini. Betul. Di run Terus saya lagi. run lagi.
Nah, itu hasil dari labeling image yang sudah dilakukan. Jadi yang grade 1, picture 1 itu file image-nya, lalu yang choice itu, kolom choice itu apa namanya? Label image-nya. Artinya dia itu grade 1 si image tersebut. Mhm. Lanjut, mungkin bisa ke poin ke-8. Oh, ini sudah ya, sudah. Oh, lanjut aja nggak apa-apa. Biasa itu ada errornya. Oke, Di ke poin 8. 8 itu apa sebetulnya? Nah, itu di poin 9 ada ini baru, code baru. Yang CSV file .choice Itu unique. bukan. Oh ya, betul. Pak, maaf Bikin tanya. paragraf baru lagi berarti Mas ya. Betul, betul. Ini saya stop share aja ya. Ya boleh. Pak, maaf tanya. Tadi Gimana? saya Iya. bablas ke paragraf 4-nya langsung ke poin 9. Terus baru yang Z show-nya baru poin ke bawahnya nggak apa-apa nggak kalau urutannya berubah. Tapi muncul juga yang Nggak tabelnya apa-apa kok. Bapak tadi. Jadi untuk poin 9 itu, untuk menambah Kasih, Pak. iya silakan. Nah, untuk yang ini itu untuk melihat yang CSV.choice unique itu untuk melihat isinya itu apa aja sih di kolom tersebut. Nah, isinya itu ada grade 1 sama grade 3. Coklat ini. Lalu kalau CSV columns itu menunjukkan CSV file .columns itu untuk menunjukkan nama-nama filenya, nama-nama kolomnya. Jadi ada image, ID, choice, anotator, dan seterusnya. Nah, ini sesuai dengan ini ya, image, ID, choice, anotator. Lalu ini untuk menunjukkan satu sampel dalam kolom image di urutan pertama, di urutan 0, yang ini, untuk code yang ini. Untuk yang paragraf ini sudah semua ya. Oh, itu satu-satu ya, bukan yang Bisa satu-satu, bisa berbarengan juga sih. Mungkin biar ini satu-satu paragraf ya. Biar kelihatan hasilnya. Buat apa masing-masing kodenya. Sudah ya Bapak Ibu. Pak, maaf saya ketinggalan yang CSF. Oh iya, iya. Ya, jadi Pak. Makasih Pak. Nah, kalau sudah nanti di poin 10 itu saling berikut. Pokoknya nanti untuk import NumPy as np, import matplotlib itu adalah library-library yang digunakan untuk yang biasa digunakan untuk training machine learning atau deep learning ya. Kalau ini yang NumPy as np itu artinya library untuk keperluan numerik di bahasa Python. Kalau yang matplotlib itu untuk menampilkan hasil plottingan. Jadi untuk menampilkan ini gambar atau hasil plot seperti yang di bawah ini itu menggunakan library matplotlib. Lalu ini library untuk memisah dataset menjadi train dan test. Ini untuk melakukan yang tadi kan kita punya grade 1 sama grade 3 ya. Nah, kalau menggunakan library ini nanti dirubah menjadi numerik.
yang tadinya grade 1 sama grade 3 menjadi 0 dan 1. Jadi sesuai apa? Urutannya update-nya. Itu yang label encoder ya. Label encoder. Ini Kalau Pandas train split apa tadi? Trend split untuk memisah data dari yang tadinya utuh satu kesatuan menjadi data untuk tren dan juga data untuk tes. Hmm. Kalau ini bisa di copy paste aja di paragraf di bawah CSV image tulis kayak gini ya. Oke, encoder. Pandas apa tadi Pandas? Pandas ini untuk apa namanya, pembacaan file ya, mulai dari CSV, lalu bisa file Excel juga bisa. Oh, Nah tipe-tipe. ini ya nanti digunakan di bawahnya sih. Kalau sudah mungkin bisa kalau import OS itu untuk keperluan apa ya sebutannya ya, sistem di komputer lah, mungkin bahasanya gitu. OS-nya gitu. Udah di copy ya yang ini. Udah. Sudah. Nanti masuk ke bagian sini. Ini untuk apa? Jadi di Python itu kita bisa membuat sebuah function. Ini function ini digunakan untuk mengekstrak dari file CSV untuk dibaca di database-nya apa? Java AI. Silakan di copy paste saja, Bapak Ibu. Lalu yang ini class name itu untuk membuat list dari label atau kelas-kelas yang akan digunakan untuk training, karena kita ada 2 kelas, yaitu kelas grade 1 dan juga kelas grade 3. Nah, ini dibikin seperti ini, jadi dibuat dulu class name sama dengan kurung siku. Lalu kalau sudah, Bapak Ibu, ini untuk membaca, yang pertama ya, ini untuk membaca datasetnya Java AI. Lalu jika bertanya ini tuh dapat dari mana ya kode unik ini, itu tuh bisa dilihat di sini. Jadi setiap dataset di Java AI itu punya kode unik yang sendiri. Kalau saya klik yang ini, copy paste. Nah, hasilnya tuh ID dari dataset tersebut. Yang E4320 sekian-sekian. Nah, ini sama ya. Jadi artinya saya membaca dataset untuk dataset embrio primary dataset. Kalau sudah sudah dibaca yang dataset file list, nanti dirubah menjadi apa ya sebutannya, data frame-nya Pandas lah. Nah, nanti di bawahnya ini, di bawah code-nya, itu ada label encoder tadi yang saya sebut ya. Jadi yang tadinya itu berbentuk string, saya punya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nanti ketika list tersebut masuk ke dalam label encoder, itu akan dirubah menjadi numerik. Dan hasil numerik itu sesuai urutan dari string tersebut. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 artinya 0 untuk kelas 1, 1 untuk kelas 2, 2 untuk kelas 3. Jadi kalau di komputer itu dimulai dari 0. Ada yang terlewat? Atau bisa saya lanjut? Ya, ini Di semuanya apa? tinggal
copy paste dari PDF itu aja kan, satu blok gitu dari atas ke bawah ya Mas. Boleh kalau mau satu-satu. Kalau gitu saya ini ya, Mas, balik ya ke yang label encoder itu kan CSV file choice, itu kan variable choice. Terus label encoder fit transform itu berarti dia otomatis yang assign 012-nya. betul. Jadi Soalnya yang di nggak atas kayak ini ya. yang dicontoh kan ada outputnya di define gitu. Grade 1 satu. Oh, Kalau di kalau mau ditampilkan bisa sih nanti satu-satu sih ya. kalau di Jadi sini kalau kayak misalkan langsung iya, atau gini nanti ya. Kalau sudah ini artinya kita merubah tadi yang kolom choice menjadi 01, lalu mengambil file name itu yang di sini saya perlu file name-nya yang ini. Jadi dari grade 3 sampai .jpg. Sini kan ada apa? Strip di awal tuh. Itu saya eh, ngambil dari strip awal sampai yang JPG. Jadi nanti ada kolom baru nih, kolom file name. Sudah, nanti masuk ke sini. Nah, nanti dibuat datanya, data X itu data image, Y-nya itu data label. Lalu nanti ada di proses iterasi sampai akhirnya kita melakukan train test split dengan ukuran tesnya itu 0,2. Kalau sudah mungkin bisa sudah code-nya udah di copy semua, bisa di running. yang train tadi gimana untuk apa itu? Train test Yang split yang ini ya. Aha, aha. Yang X train dan Y train itu untuk dimasukkan ke dalam model training. Jadi model itu Mm-mm. akan membaca pola dari dataset tersebut yang train. Nah, nanti untuk validasinya menggunakan X-test sama Y-test. Jadi si X-test sama Y-test itu data yang tidak terlihat ketika model training. Hmm. Terus yang test size-nya 0,2 itu untuk apa ya? Randomnya Itu 42. untuk partisinya, Ibu Dokter. Jadi Berarti ya, 20-80 itu. jadi kalau misalkan saya bandingkan ya, X-train sama X-test, X-trainnya itu ada 80% dari si yang X yang ini, yang satu ini, dan Hmm. X-testnya ini 20% dari si X-nya. Makanya 0,2 gitu ya. Betul. Terus random state-nya, Random state ini untuk apa ya, kayak kan ini random ya. Ketika saya tidak pakai random state 42 itu kalau saya run lagi paragraf yang ini hasilnya tuh randomnya berubah-berubah. Tapi kalau saya tentukan random state sama dengan 42, saya mau berapa kali run ini, 1, 2, 3 kali sampai 5 kali ngeran paragraf itu hasil extract komposisi data extract dan lainnya itu akan sama semua. Isi-isi dari apa dataset extract. hmm, angkanya harus 42 gitu atau Bisa itu kayak kode eh, artinya apa gitu. dia itu integer dari 0 sampai berapa ya saya lupa. Tapi Mhm. untuk praktisnya ya mungkin kita 42 kan saja dulu. Mhm. Shuffle itu Untuk yang tadinya X-nya itu kan dia berurutan kayak gini ya. Nanti di shuffle jadi bisa jadi isinya nggak berurut grade 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 3 semua di bawah. Nanti di sini grade 1, hmm, di sini grade 1, grade 3, grade 1. hmm, oke deh. Saya run sebentar ya. Ini saya run juga. Nah, tadi kalau udah di copy paste semua kodenya, bisa di run semua ya. Terus hasilnya Lagi proses.
Ada yang sudah selesai running di paragraf yang terbaru ini? Ya, Nggak ada berhasil. error ya? Tadi beberapa kali error karena salah sih. Oh Tapi iya. udah nggak ada Kalau error. nggak ada error harusnya selesai kayak gini ya. Hmm. Nah, saya melanjutkan yang tadi untuk CSV choice, lalu disama dengan label encoder. Nah, kalau kita buka, ups, nah hasilnya itu udah bukan string lagi, Ibu. 000011111. 0 karena dia itu grade 1 ya. Lalu yang satu itu sama dengan grade 3. Lalu di sini juga nambah satu kolom, namanya file name. Nah, ini nama dari image-image yang ada. Kalau sudah, kita akan menampilkan sampel data. Yang ini ya, silakan di-copy dulu. Kalau sudah, bisa di-running. Ini grade 3, artinya embrio yang grade 3 kurang subur ya masanya. Ada buih-buih di sini. Kalau saya lihat. Ini bisa diganti-ganti, Ibu, Bapak. Yang tadinya 10 misalkan diganti 5. Ini juga diganti 5, yang di sebelah sini, yang di bawah. Nah, ini juga grade 3. Kalau misalkan saya ganti 0, saya dapat apa? Grade 1. Kira-kira seperti itu. Jadi 0 tuh apa urutannya gitu maksudnya? Urutannya, betul. Di Dan urut, urutan itunya ya, baris pertama, baris kedua gitu ya. betul. Axis of Axis off itu untuk mematikan atau meniadakan apa ya, sumbu X-nya ya. garis sumbu-sumbunya, betul. Kalau misalkan ini saya close, saya hilangkan, nah nanti dia ada ini, aksis-aksis Karena XY-nya. nggak masukkan ke title-nya, class name, Class name itu class yang ini, yang grade 1. Ini kalau Ibu Bapak ambil aja nih, ya train kurung siku 0. Nah, ini nanti sama dengan grade 1 dia. Oh, sorry, 0 nanti diambil class name-nya. Oh, Kan kelas grade 1 itu kan setelah di label encoder jadinya 0 ya. mm-mm. Hmm. Terus di show-nya itu baru nunjukin ini. Betul. Hmm. Kalau sudah Oh, mungkin bisa lanjut ke paragraf berikutnya. Ini paragraf yang melakukan model training cukup panjang. Maaf Ini izin tanya. Tadi silakan. tuh yang PLT show itu bawahnya kan ada gambarnya. Terus kok tiba-tiba hilang sendiri gambarnya ya, Pak? Tadi Oh saya iya, muncul gambar ini. Terus nggak memang ada, tiba-tiba. itu masih belum tahu kenapa. Jadi memang ada kemungkinan kehapus change-nya, tapi itu bukan sebuah error kok. Oh, baik-baik. Jadi lanjut aja ke berikutnya ya. Ya, Ini makasih. untuk Dr. Fadila, error ID sama dengan dataset. Ya, untuk Dr. Fadila itu copy paste atau nulis ya? Nulis sendiri. Saya copy paste dari yang di Di hands-on ya. handbooknya. Apa salah yang di copy? dan kalau Yang tadi ini saya aja. juga error karena pas di copy paste formatnya berubah Mas Faruk jadi kayak geser atau yang harusnya dia tadi kayak di hashtag nggak ada hashtagnya jadi kebaca coding. Oh gitu, Jadi ya pas di ya. copy Kalau gitu, paste tuh harus ada dibener-benerin dulu. kalau gitu pakai copy paste dari saya ya. Oh, Silakan. ya, baik. Terima kasih.
Itu di paragraf berapa ya, Dokter Fadila? Yang ini, Yang ini bukan yang yang import. setelah import Iya, NumPy bla bla bla. Oh, oke kayaknya ya. salah. Enggak, saya coba lagi aja. Silakan. Makasih. Selain Dokter Fadila, ada lagi yang error? Kalau belum ada, saya lanjutkan sebentar. Ini untuk apa namanya, paragraf berikutnya. Setelah menampilkan sampel data, di sini ada beberapa library. Keras itu library untuk apa, training machine learning atau deep learning. Kalau image data generator itu untuk apa ya, yang tadinya untuk load dataset ke dalam model berbentuk batch file. Jadi kumpulan data gitu, nggak satu-satu image. Nah, kumpulan data itu bisa sebanyak 32 image atau 16 image. Untuk ukuran base-nya itu bisa sesuai hati si eksperimennya ya, yang melakukan eksperimen. Umumnya itu ya antara 8 sampai 32 biasanya. Mungkin bisa diabaikan ya, terlalu teknis. Di sini Xtrain itu merubah yang tadinya list Python menjadi NumPy array. Jadi kalau machine learning itu di Python dia tidak bisa membaca input list. Jadi di Python itu kita punya namanya list. Nah, ini berbentuk list ketika saya bikin yang kurung siku 2 ini bentuknya list. Dan ini sebuah list kosong. Ketika saya masukkan data 1, 2, 3, artinya saya punya list yang isinya itu angka dari 1 sampai 3. Nah, dari list ini saya harus merubah menjadi NumPy array. Array itu hampir mirip dengan list. Cuman ada beberapa sifat yang kelebihan dari list ya, si NumPy array itu. Sudah number class itu adalah jumlah kelasnya. Jadi class name yang tadi kita buat itu isinya kan ada grade 1, grade 3 class name. Nah, itu kalau kita panggil len kurung class name itu akan menghasilkan sama dengan 2. Totalnya gitu maksudnya, Mas. Betul, kardinalitasnya ya 2 totalnya. Jadi nanti number class sama dengan 2. Oh, Lalu berarti ini new variable gitu. new variable ini digunakan untuk di sini. Dipakai di bawah. Nah, lalu si Y-trainnya itu bentuknya masih kalau ini ya sebutannya vektor ya kalau di matematika. Kan jadi matriks dengan kolom dengan baris kolom 1, barisnya itu banyak ke bawah. Nah, kalau ini ketika kita menggunakan untuk kategorikal itu jadinya matriks barisnya itu sesuai dengan apa sebutannya unique value pada labels. Jadi kan sini saya ada 1, 0, 2, 1. Artinya unique labelnya itu ada 3. 0, 1, 2 gitu ya. Nah, ketika masuk ke dalam tuh kategorikal, nanti berubah bentuknya yang tadinya vektor seperti ini jadi matriks bentuknya seperti ini. 0 itu maksudnya urutan, 1 di sini itu ekuivalen dengan 0, 1, 0. 0 ini maksudnya 1 ini nilai gimana ya? Posisi dari nilai yang awal kan dia 1 artinya di sini 1 dia. Kalau 2 dia tuh satunya ada di
sebelah sini 3 nih, 0, 1, 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ini untuk ngeprint, menampilkan shape dari array yang kita buat tadi. Nanti lalu membuat data generator, lalu dilakukan data generator.fit, itu untuk melihat statistikal dari dataset yang ada. Lalu ditentukan lebar dan tinggi dari image yang akan kita masukkan ke dalam machine learning, deep learning model. Di sini saya pakai 224, 224, bisa juga 300. Ya, kelipatan berapa ya, saya lupa. Untuk contoh di sini kita bisa 224 semuanya. Lalu normalizer ini, jadi kalau di komputer sebuah image itu isinya sebuah matriks di mana nilai-nilainya itu mulai dari 0 sampai 255. Nah, ketika masuk ke dalam sini, jadi sudah bukan 0 sampai 255 lagi, jadinya 0 sampai 1. Input shape-nya Kalau ini normalizer apanya ya? normalizer dari image-nya. Jadi gimana ya? Ada nggak ya di Google? Nah, jadi itu bentuknya kayak gini, dokter. Ada 157, 152, dan seterusnya ada 212, dan maksimal itu dia 255. Nah, ketika dimasukkan ke dalam normalizer, ini nilainya tuh udah nggak 0 sampai 255 lagi. Jadinya antara 0 sampai 1. 1 artinya 255, 0 itu ya 0 di sini. Itu kalau sebuah image dalam komputer. Jadi di sini di-convert dengan dibagi gitu ya. Pixelnya ya, pixelnya. Nah, di sini kita menggunakan black box yang sudah ada. Jadi kan tadi itu kita mengibaratkan deep learning sebagai black box ya. Black box itu bisa kita buat sendiri atau kita menggunakan black box yang sudah ada, yang sudah di training oleh orang lain. Black box-nya apa aja, bisa banyak, bisa density 169, bisa ResNet 50 dan sebagainya. Ada juga yang terbaru itu Vision Transformer. Untuk demo hari ini saya menggunakan density 169 dengan ini apa ya? Weights itu adalah black box tersebut di training menggunakan data apa? Artinya sini menggunakan namanya ImageNet, itu artinya sekumpulan dataset yang isinya itu image natural atau image yang dalam keseharian sering kita temui gitu, kayak mobil, pesawat, pohon juga, atau kucing, anjing, itu ImageNet. Apakah ada black box yang sudah di training menggunakan data medis? Itu ada, cuman untuk settingnya itu agak sulit. Jadi hal yang paling mudah dilakukan itu menggunakan pre-train model dengan ImageNet. Lalu ditentukan input shape-nya. Di sini input shape-nya sudah kita tentukan di sini, artinya bentuknya itu 224, 224,3. Artinya ada 3 matriks yang berbentuk panjang kali lebarnya 224. Semua 224 kali 224. Lalu ada include top, false, itu jadi di dalam
deep learning itu kita mempunyai ada yang namanya head layer. Head layer itu berguna untuk melakukan klasifikasi. Jadi sebenarnya kan sudah dibahas ya. Di dalam deep learning itu ada yang melakukan fitur ekstraksi, ada juga melakukan klasifikasi. Nah, yang klasifikasinya itu yang ini di top layernya. Saya percepat. Ini untuk kalau melakukan transfer learning, semuanya di false-kan semua. Lalu ini bentuk dari top layernya ini, head classifier-nya yang di bawah sini. Ini DenseNet itu yang black box yang kita ambil. Saya juga dan dapat bisa bergabung. Apakah peserta online sudah bisa bergabung untuk sesi summary? Oh ya, kurang lebih segitu. Nanti kalau sudah masuk ke model training, hasilnya itu akan seperti ini. Oke. Kita mulai refleksi pertama itu dari